Kami bersyukur karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Kami bersukacita menjadi orang-orang tebusan-Mu, menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau belajar lagi untuk hidup bergaul dengan Engkau. Hidup di dalam hadirat-Mu. Hidup berjalan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari pimpin kami. Bawa kami masuk di dalam kebenaran. Terjemahkan isi hati Bapa dengan presisi dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah. Landa setiap kami dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Sehingga kami menerima kepuasan oleh karena kebenaran. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa, pakai yes apa enggak? Enggak pakai yes atau pakai yes? Haleluya. Bapak Ibu dan orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, di sini banyak anak muda. Beberapa waktu ini kita sedang masuk di dalam khotbah di bukit, ya, dari mulai Januari, benar? Ngikutin nggak? Nah, yang ngikutin cuma satu kayaknya ya. Yang lain kayaknya masuk kuping mana nih? Kanan dan apa teman-teman? Bapak Ibu? Dan masuk ke hati. Iya, beda. Kalau pendoa tuh ngomongnya beda ya. Terima kasih Bu Marcel. Baik, kita mendengar khotbah, kita mendengar uraian demi uraian tentang khotbah Yesus di bukit. Ada hal yang menarik ketika Yesus mulai belajar, mengajar murid-muridnya lewat khotbah di bukit. Kira-kira saudara baca nggak? Di sini mukanya kayaknya nggak baca. Kalau di sini? Nggak baca juga. Kalau di sini? Oh, kayaknya di sini ada 1-2 yang baca ya. Soalnya ada Pak Markus, gak berani gue bilang gak baca ya. Gitu loh. Ada hal yang menarik yang saya baca dari awal ya. Dari awal khotbah di bukit. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa awal dari khotbah di bukitlah Yesus memperkenalkan konsep tentang Tuhan semesta alam. Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi sebagai Bapa. Di khotbah atau di pengajaran itulah Yesus mengatakan, maka Bapamu yang di sorga gitu ya. Maka Bapamu yang di sorga. Maka Bapamu yang di surga. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Dari pengajaran itulah, dari khotbah itulah muncul satu paradigma baru. Satu konsep, satu pola pikir baru. Bahwa ada hubungan antara murid-murid Yesus dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kesucian, penuh dengan kemuliaan itu. Yesus membuat sesuatu yang kudus, yang mulia, yang benar, yang tidak bercacat celah dengan manusia yang penuh dosa ini, satu hubungan yang baru. Yang disebut dengan hubungan Bapa dan anak. Itu hal yang exciting, hal yang menyenangkan, hal yang wow tentang khotbah di bukit. Nah, waktu Yesus memberitakan ini, saya pikir reaksi murid-muridnya juga sama dengan kita di sini teman-teman Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ngeh. Betul? Ya kayak saudara dan saya aja ketika dengar khotbah, nggak ngeh. Sama, murid-muridnya juga nggak ngeh.
Tapi Dia Tuhan yang tetap menyatakan kebenaran demi kebenaran. Karena Yesaya pernah bilang begini, Dia Tuhan yang tidak akan mematahkan bulu yang terkulai. Sumbu yang udah berasap gak bakal dipademin. Tapi Dia setia menegakkan kebenaran dan keadilannya di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Itu Tuhan kita. Itu adalah dasar kita mau mendengar sebagian tentang yang hari ini saya lanjutkan khotbah Pak Hendra Manalu minggu kemarin. Saudara masih ingat khotbahnya? Udah lupa? Tentang apa? Hal berdoa. Ada satu tantangan yang diberikan Pak Hendra kepada kita. Apa tantangannya? Temukan definisi Anda tentang doa. Udah nemuin? Belum. Dipikirin? Enggak juga. Dilupakan? Heeh. Diingat lagi sekarang. Enggak apa-apa saudara. Ya, karena Tuhan setia menegakkan kebenaran dan keadilannya dalam hidup kita. Amin. Nah, saya ulangin lagi sekarang ya. Oke, hal berdoa. Kalau kemarin Pak Hendra bilang temukan definisi tentang berdoa. Dan sekarang bagiannya adalah, nanti kita masuk lagi tentang definisi ini ya. Sekarang saya mau ajak saudara baca dari Matius 6, bagian daripada khotbah di bukit ini. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Bisa dinyatakan lewat, biar kita baca sama-sama. Yap. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya, Bapak Ibu. 2, 3, go. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai di sini dulu, ayat 6. Ada perbedaan antara orang munafik dengan murid-murid Yesus. Perbedaannya apa? Oke, slide-nya boleh sayang? Boleh nak? Slide-nya nak? Nah, ada perbedaan yang paling mendasar antara orang munafik dengan murid-murid Yesus. Perbedaan yang utama adalah orang munafik upayanya ngapain? Biar dilihat. Jadi upayanya adalah melakukan, dia selalu berupaya, dia selalu berusaha untuk berpura-pura. Itu munafik. Kalau usahanya berhasil, jadilah dia orang munafik. Amin. Jadi kerjaannya selalu berpura-pura. Beda omongan dengan tindakan. Beda di hati dengan di ucapan. Itu orang munafik. Murid-murid Yesus bagaimana? Murid itu apa? Murid itu upaya belajar. Orang-orang yang berupaya belajar, berusaha belajar disebut dengan murid. Amin. Jadi ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama apa teman-teman? Jadi Yesus membandingkan orang munafik dengan murid-muridnya. Orang munafik seperti apa? Berusaha berpura-pura. Murid-murid Yesus berusaha apa? Berusaha belajar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terus-menerus berusaha belajar tentang kebenaran. Amin. Terus-menerus belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Termasuk dalam hal berdoa.
Itulah saudara dan saya. Tapi Yesus menggambarkan ini. Jadi ada perbedaan antara orang munafik dengan murid Yesus. Apakah perbedaan orang munafik dengan murid Yesus dalam hal berdoa? Dua-duanya berdoa. Kalau ayat tadi dengan jelas mengatakan, orang munafik akan berdoa di dalam rumah ibadat, di tikungan. Salah nggak berdoa di rumah ibadat dan di tikungan jalan? Nggak salah saudara, kita juga sering berdoa di tikungan jalan kalau doa keliling. Ya kan Pak? Sering. Cuma masalahnya orang munafik dia berdoa di rumah ibadat atau di tikungan jalan untuk dilihat orang lain. Dia berdoa tujuannya adalah orang. Dia berdoa tujuannya adalah manusia. Itu orang munafik. Kamu berbeda. Murid-murid adalah orang-orang yang berupaya untuk belajar ini berbeda dengan orang munafik. Perbedaannya apa? Kalau yang satu adalah tujuannya kepada manusia, maka ketika murid-murid berdoa, ketika saudara dan saya berdoa, itu tujuannya kepada Tuhan. Kenapa? Masuk ke dalam kamar. Tutup pintunya. Maka berdoalah di tempat tersembunyi. Kenapa? Karena tujuannya Tuhan, bukan orang. Kita gak perlu orang banyak melihat kita berdoa. Kita gak perlu orang lain melihat kita berdoa. Kenapa? Karena tujuan kita berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Adalah berbicara dengan Tuhan. Amin. Gak perlu orang lain. Karena tujuan percakapannya, yang satu adalah tujuan membangun hubungan dengan Tuhan. Yang satu tujuan adalah membangun simpati, membangun image, membangun gambaran tentang dirinya di depan orang banyak. Dia tidak peduli akan Tuhan. Kalau yang satu, murid sangat peduli dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang berbicara kepada Tuhan. Dia sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berusaha. Entah itu doanya langsung cespleng atau nyangkut di eternity. Tapi yang jelas dia berdoa. Amin teman-teman. Amin Bapak Ibu. Tapi dia berdoa. Itu bedanya. Saudara nangkep dengan jelas? Oke. Next. Matius 6. Tadi ayat 5 dan 6, sekarang 7 dan 8. Yuk, boleh? Natsnya dimunculkan. Oke, kita baca lagi sama-sama ya. 2, 3, go. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang kedua, Yesus mencoba. Ya, kalau tadi kita dibandingkan dengan orang munafik, sekarang dia membandingkan murid-muridnya dengan kalau di sini orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahasa aslinya adalah pagans. Pagans itu adalah penyembah berhala. Jadi bukan sekedar tidak mengenal Tuhan, tapi mereka adalah penyembah berhala. Jadi gitu ya teman-teman ya, sama-sama ya. Janganlah kamu seperti jika kamu berdoa ayat 7 coba. Ayat 7 boleh dibalikan.
Nah, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang menyembah berhala. Jadi Yesus coba membandingkan bagaimana berdoa orang yang menyembah berhala dengan murid-muridnya. Penyembah berhala dengan murid-muridnya. Yesus ngebandinginnya nggak punya perasaan gitu ya. Bandingin murid sama yang bagusan dikit, kenapa? Bandingin sama orang munafik. Bandingin sama penyembah berhala. Ini sebenarnya kalau saya ada bagian daripada murid-murid agak karena dibandinginnya sangat nggak level gitu ya. Ngebandinginnya nggak level. Tapi Yesus lakukan itu. Dalam hal berdoa, dia membandingkan murid-muridnya dengan orang munafik. Yang kedua, dia membandingkan murid-muridnya dengan penyembah berhala. Apa perbedaan penyembah berhala dengan murid-murid Yesus? Penyembah berhala orang yang menyembah ciptaan, betul? Penyembah berhala adalah orang yang menyembah ciptaan. Sedangkan murid-murid Yesus adalah orang yang menyembah pencipta. Itu bedanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Luar biasa ya. Saudara bisa bayangin gak betapa luar biasanya diri kita di sini? Kenapa? Karena kita adalah segelintiran orang yang dipanggil keluar untuk datang menyembah pencipta semesta alam. Itu loh saudara dan saya. Beda dengan yang satu ini nih. Mereka menyembah ciptaan. Yang diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan pencipta semesta alam. Dan Yesus membandingkan murid-muridnya dengan yang seperti ini. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara penyembah berhala dengan penyembah Tuhan semesta alam. Yang satu menyembah ciptaan, yang satu menyembah pencipta semesta alam. Termasuk berhala itu juga. Itu bagian daripada apa yang diciptakan Tuhan, tapi dituhankan oleh orang-orang yang bodoh. Betul? Nah, apa perbedaan penyembah berhala dengan murid-murid Yesus? Yuk, next slide. Kalau penyembah berhala itu berdoa, konsepnya adalah usaha. Makanya Yesus bilang gini, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan penyembah berhala. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Usaha. Jadi doa tuh usaha bagi orang-orang penyembah berhala. Tetapi bagi murid-murid Tuhan, bagi saudara dan saya, doa itu adalah, kalau yang ini usaha, doa itu adalah hubungan. Ayat 8. Yuk. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Hanya orang-orang yang mempunyai kedekatanlah yang mengerti kebutuhan orang yang di dekatnya, betul? Ya enggak? Saya punya mami umur 87 tahun. Ya. Kadang-kadang karena sehari-hari saya hidup melayani dia, itu panggilan Watinya udah tahu saya. Kalau dia manggil gini, Wati! Nah, itu tuh, wah, dia sedang resah nih hatinya. Tapi kalau manggil Wati, nah, berarti ada maunya. Tapi kalau manggil Wati, nah lagi nyari orang. Oke, tanpa perlu menerjemahkan. Karena saya hidup sehari-hari bergaul dengan dia. Makan bareng, tidur bareng, ngobrol bareng. Jalan-jalan ke Margo bareng ya Sel ya.
Saya mengenal betul cara dia memanggil saya dan kebutuhannya dia akan saya apa. Ini bisa terjadi dengan kehidupan suami istri gitu ya Bu Caroline ya. Tanpa kata-kata Pak Edwin baru datang aja kan udah tahu kan butuh apa kan. Udah duduk aja pi gitu ya. Jadi tanpa kata-kata cuma datang gini doang. Ke dapur duduk aja pi belum waktunya. Makannya sebentar lagi gitu ya. Padahal dia belum nanya apa-apa loh. Hanya orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan mengerti kebutuhan. Persoalannya Tuhan itu dekat sama kita. Kitanya yang gak merasa dekat sama Tuhan, ya enggak? Itu persoalannya. Yuk balik lagi. Orang penyembah berhala menganggap doa itu sebagai usaha. Jadi kalau saudara dan saya menganggap usahalah doa kek, hati-hati saudara. Pemikiran kita hampir sama dengan penyembah berhala. Tidak, kita berdoa karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya kedekatan dengan Tuhan. Bukan karena usaha. Itu perbedaan mendasar kenapa Tuhan membandingkan tentang hal berdoa antara orang munafik dengan murid-muridnya, penyembah berhala dengan murid-muridnya. Antara yang pertama, murid-muridnya berdoa kepada Tuhan yang mempunyai hubungan sebagai apa? Bapa. Jadi di dalam hal berdoa, Yesus sangat menekankan, kamu tuh lagi datang kepada Bapa. Dan kalau kamu berdoa, kamu datang kepada Bapa. Iman penting saudara, amin. Iman itu penting. Tetapi jauh lebih penting kepada siapa kamu beriman. Jauh lebih penting kepada pribadi yang kamu imani. Iman itu penting. Tetapi dia yang kamu imani jauh lebih penting. Jadi jangan dibalik saudara. Jangan pernah berpikir, doa saya gak dijawab nih gara-gara saya kurang iman. Bukan. Bukan itu. Tapi kenalkah kamu siapa yang kamu imani? Siapakah dia bagi kamu? Apakah dia atasan kamu? Apakah dia yang terlalu jauh bagi kamu? Apakah dia Tuhan yang sangat jauh dan tidak tergapai oleh kamu? Atau kamu menaruh iman kepada Bapa kamu? Kepada orang yang punya hubungan kepada kamu. Kepada pribadi yang punya hubungan dekat dengan kamu. Doa berbicara tentang Tuhan sebagai Bapa. Amin. Jadi kalau kita berdoa tapi tidak meletakkan posisinya dalam hidup kita sebagai Bapa, maka doa adalah hal yang sangat struggle, sangat beban buat kita. Berdoa tuh jadi beban. Berdoa tuh nggak menyenangkan. Berdoa tuh kayak kewajiban. Kalau saudara sepupu kita mengatakan 5 kewajiban sholat gitu kan ya. Doa itu bukan kewajiban. Doa itu
kebutuhan. Kenapa? Karena kita punya hubungan. Bisa bayangin gak satu rumah gak pernah ngobrol? Kan kalau adik kakak, ya. Kalau adik kakak tuh ya, biasanya kalau habis marah tuh kan malas ngomong kan ya. Itu 2 jam aja kayaknya rumah jadi sesak gitu kan ya. Itu padahal cuma adik kakak loh. Kenapa? Karena merasa nggak ada hubungan, keputus. Kenapa? Karena berantem tadi. Karena hal yang menyakitkan tadi. Iya, saya 7 bersaudara, saudara. Jadi bagi kami berantem, ngomong, menyakitkan, nanti marah beberapa jam, ada juga yang 1-2 hari. Itu rasanya rumah, waduh. Rasanya rumah tuh kayak bukan rumah. Padahal yang berantem adik saya berdua. Saya di tengah-tengah. Tapi saya ikut ngerasain dampaknya enggak? Iya. Jadi kita berdoa itu karena hubungan, saudara. Bukan karena kewajiban, bukan. Hal berdoa adalah hal seperti itu. Saudara lihat, mulai benerin sedikit konsep kita berdoa. Oke? Doa itu bukan usaha. Kalau usaha itu penyembah berhala. Oke? Dan doa itu bukan tertuju kepada manusia, tapi tertuju kepada Bapa. Kita punya hubungan kepada Bapa. Nangkep saudara? Mari kita lihat contoh-contoh doa. Yuk. Doa yang paling nabi yang paling keren di dalam berdoa, saudara ingat siapa? Siapa? Elia. Oh, tepuk tangan dong buat Pak Markus. Pak Markus nih. Tepuk tangannya yang sungguh-sungguh, coba kasih tepuk tangan buat Pak Markus. Waduh, udah gak bisa jawab, gak mau tepuk tangan lagi. Heran gua. Kalau gak bisa jawab, kasih dong apresiasi sama yang bisa jawab. Jangan udah gak bisa jawab, ngasih apresiasi aja enggak. Mau jadi apa hidup kamu? Hidup kita kalau kayak begitu. Ya, kalau gak bisa ya udah diem, gak apa-apa. Daripada ngomong salah kan, diem. Tapi kalau ada orang yang jawab benar, kasih apresiasi gitu dong ya. Itu nih ada budaya yang kurang bagus nih di antara kita nih. Mau kasih apresiasi aja? Jangan dong. Ya, udah bagus. Kebodohan kita ditutupi oleh satu orang, ya enggak? Iya. Kayak begitu. Elia, mari kita buka dari 1 Raja-Raja 18. Ini kisah klasik lah ya. Saya enggak usah jabarin semua. Kisah klasik ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 37. Dapat? Tidak ada? Oke. Saya akan bacakan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ini doa Elia ketika bertanding dengan nabi-nabi Baal tentang kebenaran Tuhan. Siapakah Tuhan yang benar? Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Baal tersebut atau Tuhan pencipta alam yang waktu itu dipanggil dengan nama Yahweh. Maka inilah doa Elia ketika dia sudah mempersilahkan itu nabi-nabi untuk ayo berdoa, ayo berteriak lagi. Ayo teriak yang kencang, siapa tahu Tuhanmu lagi pergi. Ayo mungkin Tuhanmu lagi tidur siang. Ayo. Tapi tidak ada jawaban. Dan Elia tampil seorang diri. Memberikan berdoa seperti ini. Ya Tuhan,
Tuhannya Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Elohim ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Dan apa yang terjadi saudara ketika Elia menaikkan doa ini? Langsung terjadi apa? Sep, apinya turun. Gak perlu berteriak-teriak dari pagi sampai petang. Tapi ketika Elia berkata, Tuhan, jawablah aku supaya mereka tahu Engkau Tuhan. Elia berdoa untuk nama Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan langsung menjawab, set. Jadi saudara, ketika kita berdoa, apakah kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, untuk tingginya nama Tuhan, atau ya gue kepengen Kak, gak apa-apa juga. Tapi kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, doanya langsung dijawab saudara, langsung cespleng, amin. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi Pak, kepengenan pribadi, nanti itu. Oke, nanti kita lihat. Dan Tuhan langsung cepat saudara, gak pakai besok. Oke, mari kita lihat doa yang selanjutnya, ayat 43. 1 Raja-Raja 18 ayat. Ini ceritanya panjang, saya singkat-singkat aja. Dan di sini udah lulus lah sekolah minggu ya semuanya kan. Oke, jadi ingat, jika saudara ingin doanya cepat dikabulkan Tuhan, maka berdoalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoalah untuk nama Tuhan ditinggikan. Berdoalah untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Oke. Dan ini yang kedua. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi posisinya adalah gini. Elia itu nabi yang paling dibenci sama Raja Ahab dan Ratu Izebel pada waktu itu. Dan Elia bilang gini sama Raja Ahab, jika tidak dengan perkataanku, maka hujan tidak akan turun atas negeri ini. Dan terjadilah kekeringan di Israel. Berapa lama saudara? Berapa lama? 3,5 tahun. Tepuk tangan buat Pak Markus tuh kan. Pak Markus nih. Iya, hebat sekali loh. 3,5 tahun. Dan di akhir 3,5 tahun, diakhiri dengan pertandingan melawan nabi-nabi Baal itu, Elia naik ke atas, ya. Elia datang berdoa, naik ke atas gunung dan dia berdoa dan dia bilang begini, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, dia melihat tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Sampai 7 kali bolak-balik, gak ada apa-apa, gak bakal turun hujan, orang kagak ada apa-apa. Lagi, udah sampai bosen nih, udah sampai jontor nih berdoa nih. Bolak-balik, pergi lagi. Dan Tuhan Alkitab mencatat adalah pergilah, demikianlah sampai 7 kali. Nah yang ke-7 kalinya ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan. Timbul di kekeringan 3,5 tahun, awan kecil setelapak tangan. Ada hubungannya saudara? Ada hubungannya?
Awan kecil segini nih. Gitu ya. Dari laut. Ini awannya cuma segini. Tanah keringnya seberapa lama? 3,5 tahun. Tapi si Elia bilang gini, pergi katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini orang kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan semesta alam, berani nggak ngomong kayak gini? Kalau saya jadi bujangnya si Elia gini, aduh. Daripada gue pergi ke Ahab, ini pisau putusin aja nilai. Ya, awan cuma setelapak tangan, betul? Itu juga di atas laut. Belum datang, belum. Telapak tangan di atas laut. Tetapi Elia bilang, pergi ke Ahab, kasih tahu. Pergi, turun, naik keretamu, jangan sampai engkau terhilang hujan. Kesannya hujan akan turun lebat banget, benar gak? Sampai kereta raja bisa gak mampu melewatinya. Padahal awannya semana? Wilayah yang kita doakan ini, saudara tahu? 2.000 meter persegi. Saudara tahu harganya berapa? 20.000 nih. 20.000 meter persegi. Yang 7.000 meter persegi ini aja nih, 7.000 nih, saya kasih tahu ya. Harganya kira-kira 2020, 2019 ya Pak ya? 2019. 2019 itu harganya 150 M. Cuma 7.000. Ini ada 20.000. 20.000 lebih lah. Oke, saudara dengar? Yang 7.000 nih yang ini doang nih, sekitar sini yang punya PT Kreasi yang kita tempatin ini. Itu 7.000 meter persegi. Tahun 2019 harganya 150 M. Terusnya waktu saya dan John datang dengan muka yang cerah, ya udah DP aja dulu nggak apa-apa. DP-nya berapa Pak? 100 juta nggak apa-apa. Oh oke. Seneng dong. Gitu. Saudara, uangnya LCC berapa? KL Kana, bendahara kita nih. Berapa? 65 juta. 65 juta vs 150 miliar saudara-saudara tahun 2016. Ada inflasi lah sedikit ya. Itu sama dengan awan setelapak tangan dengan kekeringan 3,5 tahun, Bu. Dan kita ngomong ke orang-orang, tanah ini diserahkan pada Tuhan kepada kita. Kata orang-orang, sakit jiwa mereka ya. Sakit jiwa mereka, nggak apa-apa saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh kita berkata gitu adalah lebih besar dari segalanya. Amin. 150 M. 2019, sekarang hitunglah inflasi berapa persen. Telapak tangan, uangnya 65 juta. Tepuk tangan dong buat uang 65 juta. Paling gak ada tanda awan setelapak tangan, amin. Itu yang terjadi. 7 kali, bolak-balik. Dan munculnya cuma setelapak tangan. Udah gitu, udah muncul selapak tangan, disuruh ngomong lagi ke raja. Tapi selama dia Tuhan yang menaruh perkataannya, maka itu terjadi. Amin saudara. Yang terakhir, Elia juga. Saudara ingat, saya pernah bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kamu angkat Elia? Elia adalah salah satu orang yang gak mati ya, langsung diangkat ke sorga selain Henok. Kenapa sih kamu angkat? Maka saya menyelusuri kisah Elia. Dan saudara tahu ketika habis dapat kemenangan besar, Isabel, ratunya Ahab marah. Dia bilang begini, beginilah aku akan terkutuk
kalau aku tidak membuat Elia mati pada hari ini gitu kan. Terus apa yang dilakukan Elia? Hamba Tuhan yang baru melakukan mukjizat besar itu? Gak masalah. Tadi api turun dari sorga. Cuma omongan seorang perempuan gak masalah. Betul? Benar gak? Harusnya begitu saudara. Orang habis ngalamin mukjizat api turun dari langit. Benar gak? Tapi yang dilakukan Elia waktu dia dengar, maka dia ketakutan, maka dia melakukan run for your life katanya. Maka berlarilah Elia menyelamatkan jiwanya. Ini nih agak ribet ya, padahal nabi, bener gak? Nabi loh. Jadi kalau saudara habis kemenangan besar tiba-tiba loyo sedikit, tenang, Elia juga pernah begitu. No big deal. Tenang, kenapa? Karena dia Tuhan adalah Bapamu, amin? Iya. Dan Elia merasa capek, dia tidur. Kemudian dibangunin malaikat Tuhan. Elia, kamu ngapain? Aku mau mati aja. Mau mati, iya. Ya udah makan minum dulu lah ya, perjalananmu masih jauh. Sampai 3 kali saudara. Terusnya hati kecil saya bilang gini. Iya ya, kata Tuhan, lu mau mati. Ini jawaban gue ketika lu mau mati. Lu gak bakal mati selama-lamanya. Gue angkat langsung ke sorga, amin. Itu jawaban Tuhan saudara. Kenapa? Karena ada hubungan antara Tuhan dengan Elia, betul? Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan Elia. Gue mati aja lah Tuhan, mati aja kata Tuhan, ya udah deh. Makan minum dulu, makan minum ya. Perjalananmu masih jauh, benar-benar jauh. Dia diangkat Tuhan dan tidak kembali lagi, amin. Benar loh, jauh banget jalannya dan tidak kembali lagi. Itu Elia saudara. Dia menjawab lebih daripada apa yang dapat didoakan dan dipikirkan oleh seorang Elia. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan apa? Apa? Tetaplah berdoa. Jadi apa definisi doa? Bagi saya, doa adalah komunikasi saya dengan Bapa yang saya kasihi. Doa adalah komunikasi saya dengan Bapa yang saya kasihi. Bagaimana dengan saudara? Saudara sudah mendefinisikannya? Jika belum, yuk. Ada 2 hal besar yang Yesus bandingkan kita dengan orang munafik, kita dengan penyembah berhala dalam hal berdoa. Tunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita bukan orang munafik dan kita bukan penyembah berhala. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik. Waktu kita berdoa, iman perlu saudara. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pribadi kepada kita berdoa. Pribadi yang kepadanya kita menaruh iman kita. Jadi yang lebih penting bukan yang ada dalam diri kita, tetapi yang ada dalam diri Dia yang mengasihi kita, amin. Elia mempunyai keterbatasan mengenali keinginan dan kebutuhannya. Tetapi Tuhan yang mempunyai hubungan dengan Elia, mengenal dengan jauh kebutuhan Elia. Dan dia menjawab Elia dengan caranya, amin. Mari kita datang kepada Bapa kita. Apapun kebutuhanmu,
apapun keinginanmu, mari nyatakan kepada Dia. Kita akan angkat satu pujian, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengenal kebutuhanmu, Tuhan mendengar doamu. Tidak pernah lewat satupun doamu dari telinganya. Bukan kebaikan, bukan imanmu, bukan ukuran daripada tingkah lakumu, tetapi Dia Tuhan yang selalu bekerja dengan tujuannya, dengan kasihnya, dan dengan kuasanya. Dia Tuhan yang bekerja dengan tujuannya, kasihnya, dan kuasanya. Jadi apapun situasimu, tidak akan pernah merubah kasih, kuasa, dan tujuannya. Dia Tuhan, Dia Bapa yang kekal. Amin. Datang dengan keberanian kepada Dia. Datang membawa doamu. Ini waktunya engkau menerima sesuatu daripadanya. Bagi setiap Bapak Ibu yang sudah lama berdoa untuk satu hal yang belum juga dapat, hari ini Tuhan bilang, jika engkau percaya, maka akan ada sekepal pengharapan. Seperti telapak tangan pengharapan itu muncul. Tim musik akan angkat pujian ini. Mari Bapak Ibu yang sudah lama berdoa untuk satu hal, yang membutuhkan satu hal, taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Dan percayalah, Dia akan menjawab engkau pada hari ini, seperti menjawab kekeringan 3,5 tahun dengan setelapak mendung yang ada, awan yang ada. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di dadanya Tuhan. Ada harapan, setelapak tangan harapan Tuhan pada hari ini terjadi atas pergumulan doa yang sudah lama, atas pergumulan doa yang bertahun-tahun, atas pergumulan doa yang berbulan-bulan, atas pergumulan doa yang berminggu-minggu, atas pergumulan doa yang berhari-hari. Mari jawab mereka seperti kau menjawab Elia dengan setelapak awan Tuhan. Terbuka pikiran setiap jemaatmu di tempat ini. Terbuka pikiranmu untuk melihat dan mengenali jawaban Tuhan, walaupun itu setelapak tangan.
pikiranmu, terbuka hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melangkah hanya sendirian. Oh, terjadi jawaban Kau doa. selalu Terima jawaban doa. Oleh karena Dia Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Sebab Kau Nyatakan Engkau Bapa yang baik. Bapa yang kekal. Oh, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ya, Ku ketuk pintu. Engkau membuka pintu tersebut. Kau bukakan. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Sebab Kau Oleh karena namamu, jawab doa anak-anakmu. Jawab umatmu Tuhan. Jawab mereka. Haleluya. Kau biarkan. Terima jawaban doa. Aku Terima jawaban doa. Terbuka hanya pikiran dan perasaanmu sendirian. untuk mengenali jawaban doa pada saat Kau ini. selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Kau beri yang kau pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan ku biarkan. Takkan Kau biarkan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang